untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu. Ini urutan yang telah kita bacakan, kita uraikan secara detail tentang rukun iman. Simpulnya telah kita uraikan. Simpul pertama, Allah dan segala yang terkait dengannya. Kemudian komitmennya adalah la ilaha illallah, menafikan segala yang dipertuhankan dan menjadikan aspek kebertuhanan hanya kepada Allah saja. Nafi, isbat. Ingat ya, la-nya nafi artinya harus menafikan, menepikan, ya, meniadakan segala hal yang terkait dengan ketuhanan, jangan menuhankan siapapun. Illa-nya isbat, kecuali kan Allah saja. Jadi kalau ada la dan illa, yang ditetapkan yang terakhirnya, yang setelah illa. Ingat ya, kalau ada la dan illa, ya kan? La dan illa yang ditetapkan setelah illanya. Ya, jadi yang ini yang ditetapkan, yang ini dinafikan. La ilaha, enggak ada Tuhan. Semua tidak boleh ada yang dipertuhankan illa, kecuali tetapkan Allah saja, illallah. Kan? Itu syahadat kita, syahadu alla ilaha illallah. Kemudian juga komitmen ibadah, ini sudah saya terangkan. Kalau sudah menyebutkan Allah Tuhan saya, berarti dengan menyebutkan Allah saja kita sudah berkomitmen untuk menyembahnya. Ya, kalau Anda ditanya, siapa Tuhan Anda? Allah. Nah, dengan menyebutkan Allah saja, maka di situ ada komitmen kita untuk beribadah. Untuk membuktikan komitmen keimanan lewat ibadah. Ingat baik-baik gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan saya Allah, berarti Anda sudah berjanji pada diri Anda untuk membuktikan kebertuhanan itu dengan ibadah. Ya, karena itulah saat ibadah pertama kali kita lakukan, yang menyambungkan kita dengan Allah itu, ya, sesuatu yang tersambung, ya, yang menyambung, itu akarnya dari kata wasala, sifatnya disebut dengan silah, keadaannya disebut dengan wusul. Wasala yasilu silatan wa wusulan, gitu kan? Nah, ibadah yang melatih kita untuk terhubung, tersambung dengan Allah disebut dengan sholat namanya. Dari akar kata yang sama. Ya, bukankah saat sholat pertama kali kita buka adalah kita mewujudkan komitmen kita untuk menyembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Ya kan? Nah, itulah kalimat pertama yang kita ucapkan, Allahu Akbar, menunjukkan komitmen kita untuk mengagungkan, mengesahkan, dengan mengistimewakan dan mengarahkan semua terkait penyembahan hanya kepada Allah. Karena itu bentuknya menggunakan tafdil, keutamaan yang terbesar, superlatif. Ya, di antara semua yang mengaku besar, mengaku agung, yang diagungkan, yang dinilai hebat, yang paling hebat, paling agung, menguasai segalanya, akbar, hanya Allah. Itu puncak pengabdian kita. Nanti saat masuk fikih ibadah kita akan bahas itu. Kemudian Allah menugaskan para malaikat untuk mensupport tugas kita dalam mewujudkan dua hal ini, memberikan panduan lewat kitab disebut dengan hudan, dan terakhir Al-Quran telah kita tuntaskan, menugaskan para rasul untuk menjelaskan kandungan Al-Quran, ya, yang sebelumnya disebut dengan hudan, nama kitab-kitabnya berbeda-beda. Al-Quran sebagai penyempurna, sebelumnya ada Injil, ada Taurat, dan seterusnya ke atas. Ya. Kemudian tugas rasul terakhir Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan semua risalah sebelumnya, dikonfirmasi dulu risalah sebelumnya, kan? Kemudian menjelaskan yang selanjutnya sampai kehidupan berakhir. Karena itu mukjizat Nabi Muhammad terkait hudannya pun sifatnya abadi sampai kehidupan berakhir. Yang lainnya selesai karena sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran, ya kan? Kemudian sudah selesai masanya sesuai dengan generasinya. Karena itu kita tidak temukan keabadiannya sampai dengan kini. Tidak terjaga karena memang hanya untuk di kondisi umatnya saja, di generasinya saja, di masanya saja. Tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Berbeda dengan Al-Quran karena kitab penutup, artinya menutup semua risalah, menutup semua aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sampai dengan kehidupan berakhir. Karena itu, hudannya pun, kitabnya pun dijamin langsung oleh Allah abadi sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Quran surah ke-15 ayat yang ke-9.